Tes satu dua, tes tes satu dua dicoba. Tes satu dua, tes satu dua. Makan. Nah, tes satu dua, tes satu. Tes satu dua dicoba. Tes satu. Ustadz lagi makan. Hmm? Boleh. Kuncinya itu kunci. Mohon diberi tanggapan kepada seluruh peserta Zoom pada siang ini, apakah suara di studio telah jelas atau tidak? Alhamdulillah. Vera, baik. Bagi peserta yang belum mengganti namanya dengan nama lengkap atau minimal dua nama pertama, silakan mengganti. Menggantinya agar mudah kiranya untuk diabsen. Kepada seluruh peserta kajian online bersama Ustadz Amzad Hafizahullah Ta'ala agar bersabar sebentar karena Ustadz Hamzat sedang makan siang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Ikhwan fiddin, para guru serta karyawan Yayasan Minhajus Sunnah yang kami muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di siang hari yang cerah ini kita bersama-sama dikumpulkan di sebuah majelis yang insya Allah berkah bersama Ustazuna Ustadz Amzad untuk menyampaikan materi tentang karakteristik seorang guru dan dai, karena kita semua adalah dai minimal untuk keluarga kita, begitu Ustadz ya. Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita. Kemudian kami infokan lagi untuk jangan lupa mengisi absen kehadirannya dan sebagaimana yang diinstruksikan agar mencatat poin-poin penting dari setiap materi yang telah ditetapkan, nanti kemudian akan dikumpulkan ke kepala unit masing-masing. Tanpa memperpanjang kalam, langsung saja kami persilahkan dengan hormat pada Ustadz. Tafadhol masykura mahjura. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita memujinya dan memohon pertolongan dan memohon ampunan kepadanya. Serta marilah kita berlindung dari keburukan diri-diri kita dan kejelekan-kejelekan amal perbuatan kita. Dan barang siapa yang diberi Allah petunjuk, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat menyesatkan dia. Dan barang siapa yang telah disesatkan Allah Ta'ala, maka sungguh tidak akan ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Para guru, ikhwan dan akhwat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita bertemu melalui media sosial dan kita akan membahas tentang karakteristik seorang guru yang sekaligus adalah seorang dai. Ya, kenapa kita mengambil judul ini? Ya, mengingat bahwa kita berprofesi ya sebagai guru dan kita telah menetapkan diri kita ya menjadi seorang guru yang baik ia sadar atau tidak bahwa dia juga menyeru manusia ya, minimalnya kepada dirinya, kepada keluarganya dan kepada anak didiknya, apakah ia akan seru kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya
atau dia akan seru kepada yang lainnya, ya, atau hanya kepada dunia semata, atau hanya kepada kenikmatan-kenikmatan yang semu. Maka oleh karena itu kepada setiap ibu dan ayah yang menginginkan kebahagiaan anak-anak mereka di dunia dan di akhirat, kepada para guru, para ustadz dan ustadzah, muallim dan muallimah yang menjadi panutan para siswa-siswanya, dan kepada para siswa dan para siswi, santri dan santriwati yang khususnya dan sungguh yang menginginkan keberhasilan, dan tentunya kami, para orang tua, para guru, ya, para pendidik akan merasa sangat berbahagia apabila kami melihat, ya, antum dan antum semuanya berhasil, ya, dan khususnya menjadi anak-anak yang saleh, yang salehah, ya, sebagaimana itulah menjadi cita-cita. Maka oleh karena itu kami berwasiat kepada diri kami, kepada para guru khususnya yang hari ini kita sedang, ya, mengadakan presentasi tentang karakteristik guru. Maka saya sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini menasihati kita terlebih dahulu, menasihati para guru, para orang tua yang menginginkan kebahagiaan anak-anak mereka, anak didik mereka, keberhasilan mereka. Ya, hendaknya memulai tanggung jawab itu dari dirinya sendiri. Ya, kemudian tentunya kepada anak didik yang sedang kita bina, yang sedang kita didik. Maka oleh karena itu dengan pertolongan dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas, ya, bagaimana seharusnya karakter seorang guru, ya, sekaligus menjadi seorang dai. Sebelumnya saya ungkapkan, ya, satu perkataan, ya, Syekh Ad-Doktor Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Usulud Dakwah. Beliau berkata, la yaktafi minal muslimi bi ayyakuna fi nafsihi salihan wa muhtadiyan wa innama yuridu minhu ayyakuna muslihan wa hadiyan li ghairihi. Tidaklah cukup dari seorang muslim bahwa dirinya menjadi saleh dan telah mendapatkan petunjuk. Namun hendaknya seorang muslim dia menjadi saleh, menjadi mendapat petunjuk bagi dirinya, dan juga menjadi muslihan wa hadiyan li ghairihi. Menjadi seorang yang memberikan maslahat, perbaikan, dan juga memberikan petunjuk kepada selainnya. Nah, ini mengisyaratkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan paling banyak manfaatnya kepada manusia. Dan ini sekaligus sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Rasulullah SAW bersumpah, maka demi Allah, seandainya Allah Ta'ala memberikan petunjuk hidayah kepada seorang saja melalui usahamu, melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Ya, ini maksudnya adalah dunia dan kenikmatannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menjadi motto kita. Ya, ini menjadi landasan kita pada presentasi hari ini, ya, di mana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan apabila kita telah berusaha mendidik,
mengajar anak kita, membina mereka, ya, mengarahkan mereka kepada hidayah, kepada taatillahi wa taati rasulihi, maka bila satu orang saja dari mereka mendapat petunjuk, maka ini lebih baik bagi kita dari dunia dan isinya. Ya, demikian bagi orang tua. Seandainya orang tua berhasil mendidik anaknya, ya, walau hanya seorang, maka yang seorang ini adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, demikian dengan seorang guru yang memiliki banyak murid, banyak santri dan santriwati, banyak siswa dan siswi, atau seorang dosen yang memiliki banyak mahasiswa dan mahasiswi. Ya, dari sekian banyak itu seandainya satu orang saja atas usaha kita, atas didikan binaan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menjadi seorang yang saleh lagi bertakwa, maka ini lebih baik bagi kita dari dunia dan isinya. Maka oleh karena itu kita perlu, ya, memperbaiki diri kita. Ya, kemudian kita pun memperbaiki orang-orang yang akan kita bina. Nah, menjadi seorang guru, ya, dan sekaligus seorang dai, kenapa bisa demikian? Iya. Karena seorang guru, baik dia sadari atau dia tidak sadari, maka dia berarti telah mengajar, telah mentransfer ilmu. Yang itu artinya bahwa dia telah menyeru manusia. Apakah dia menyuruh manusia yang mereka adalah siswa-siswi, santri-santriwati, mahasiswa atau dosen kepada ilallahi wa rasulihi atau kepada yang lain? Seandainya dia mengajarkan materi agama, kemudian diajarkannya sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, sesuai dengan dalil-dalil yang sahih, maka bila anak itu menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang bertakwa, maka itulah kebahagiaan bagi seorang guru yang tadi disebutkan lebih baik dari dunia dan isinya bagi dia. Ya, demikian juga kalau dia mengajak mereka, mengajari mereka kesesatan, mengajari mereka penyimpangan, maka kita ingatkan dengan hadis Nabi. Ya, wa man da'a, ya, ila syarrin au man dalla ala syarrin falahu wizrun wa wizru man amila. Barang siapa yang menunjuki, mengajak manusia kepada keburukan, maka baginya dosa. Dosa bagi dia karena dia telah menyuruh kepada keburukan, dan dia mendapat jatah dosa lagi dari orang yang dia ajak. Bagaimana seandainya sekian banyak orang menjadi menyimpang, menjadi sesat, menjadi melakukan hal-hal yang dilarang agama karena seruannya, karena ajarannya, karena didikannya, maka sungguh hal ini yang paling akan membuat kita binasa nantinya. Karena bukan cuma dosa kita yang akan menjadi tanggungan, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, tapi juga dosa orang-orang yang kita ajak. Perhatikan ini baik-baik. Ya. Nah, menjadi guru ini sesuatu yang luar biasa karena tidak semua orang bisa menjadi guru. Ya, demikian juga menjadi seorang dai. Tidak semua orang bisa menjadi seorang dai. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita sehingga kita menjadi seorang dai, Masya Allah, ini hal yang luar biasa. Pintu-pintu kebaikan akan dibuka kepada kita. Nah, selama kita menjalankan itu tentunya dengan benar. Ya, tentunya sesuai dengan aturan-aturannya. Seorang guru, ya, adalah seseorang yang berusaha untuk melakukan proses pembinaan, proses pendidikan. Jadi pendidikan ini usaha. Usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang dewasa. Ya, untuk membina mereka, mendidik mereka, mengajar mereka agar mereka juga nanti menjadi orang yang terbina, yang terdidik. Ya, menjadi orang yang dewasa. Ya, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan orang yang dewasa. Nah, maka seorang guru mestilah menguasai
berbagai bidang. Ya, menguasai berbagai bidang. Ya. Nah, baik itu menguasai bidang yang ia menjadi spesifikasinya atau bahasa lainnya profesionalitasnya, ya, tapi juga jangan lupa, ya, ia juga tetap dituntut tanggung jawab, ya, terhadap agamanya. Nah, ini yang kita akan paparkan, ya. Kadang-kadang sebagian kita ini karena dia guru umum, bukan guru materi agama, merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan agama. Enggak. Setiap orang memiliki tanggung jawab. Tapi tentu tanggung jawab ini hasbal istita'ah wal qudrah. Ya, tergantung pada batasan kemampuan, ya, istita'ahnya, ya, dan juga penguasaannya. Ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi kita, ballighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun itu hanya satu ayat. Mungkin ada yang memang menguasai sedikit materi. Ya, mungkin ada yang menguasai banyak materi. Ini tentu hal yang lumrah. Ya, hal yang dimaklumi karena setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Ya, bahkan setelah diterjih dalam kitab Ushulud Dakwah, bahkan berdakwah itu hukumnya, ya, menjadi hukum yang fardu. Ya, namun sekali lagi kembali kepada hasbal qudrahnya, kepada kemampuan masing-masing. Nah, baik. Apa karakter yang mesti dimiliki oleh seorang guru ketika ia terjun ke profesi guru? Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa perkara. Ya, waktu kita sampai jam 3 ya. Waktu kita hanya singkat, jadi mungkin tidak bisa menyampaikan dengan panjang lebar. Jadi ini hanya saya sampaikan materi-materi pokoknya dengan penjelasan sedikit saja. Apa karakter-karakter yang mesti dimiliki oleh seorang guru, seorang pengajar? Ya, dalam hal ini sebenarnya ada banyak buku yang membahas. Ya, ini akan saya perhatikan, saya lihatkan di antaranya kitab yang ditulis oleh Syekh Fuad bin Abdul Azim Asy-Syullub, ya. Kemudian juga kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Kemudian kitab juga yang ditulis oleh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ya, mereka mencantumkan sekian karakter yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Sekian karakter yang mesti dimiliki oleh seorang dai. Sekian karakter yang mesti dimiliki oleh seorang muallim wal muta'allim. Seorang pengajar dan seorang yang diajar. Ya. Dan ini jumlahnya sangat-sangat banyak sekali. Ya, mungkin butuh sekian banyak pertemuan untuk menghabiskan bahasan-bahasan ini. Nah, namun kita akan coba mempersingkat dan mengambil garis-garis umumnya saja. Nah, yang pertama yang mesti dimiliki oleh seorang guru adalah al-ikhlas. Ini menjadi, ya, sifat dan karakter bagi semua amal sebenarnya. Bukan cuma seorang guru saja. Apa saja profesinya. Namun karena kita kebetulan hari ini membicarakan tentang seorang guru, tentu kita bicara juga tentang guru saja. Ya. Nah, apa duluan? Al-ikhlas, keikhlasan. Keikhlasan dalam apa? Karena ini guru adalah keikhlasan dalam amalnya, dalam pekerjaannya, dalam profesinya, yaitu dalam ilmu, dalam mencari ilmu, dalam mengajarkan ilmu, dalam mentransfer ilmu. Ingat, ikhlasulillah. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ya, dan ini tentunya telah kita maklumi bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, tentunya mengajarkan ilmu juga ibadah. Jadi jangan pula kita merasa menuntut ilmu ibadah kalau mengajarkan nggak ibadah. Kenapa? Nah, sebenarnya sama saja. Sama-sama mereka sedang melakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala telah berfirman yang maknanya tidak pantas seluruh orang beriman ini semuanya pergi berjihad.
Ya, hendaknya wal takun ta'ifatun minhum, hendaknya ada segolongan dari mereka liyatafaqahu fiddin, yang bertafaqquh fiddin, yang memperdalam agamanya, belajar ilmu agama. Jadi jangan semuanya pergi perang. Dan kalau ini kita luaskan maknanya, jangan semuanya jadi dokter, jangan semuanya jadi pedagang, jangan semuanya jadi ini. Walaupun bisa aja dia seorang pedagang, tapi juga seorang alim. Ya, jangan semuanya jadi tukang, jangan semuanya jadi petani. Ya, mencurahkan semua hidupnya di profesinya itu, sehingga nggak ada yang mencurahkan hidupnya terhadap agama. Kalau seperti ini dengan sendirinya nanti agama akan sirna. Mautul ulama, wafatnya para ulama, ya dhihabul ilmi. Dengan itu artinya ilmu juga hilang. Nah, jadi Allah Ta'ala perintahkan ta'ifatun minhum. Ya, ta'ifah minhum itu harus ada. Ta'ifah minhum itu harus ada. Ada segolongan dari mereka, dari kalian tentunya. Yang apa? Yatafaqahu fiddin, yang memperdalam agama. Ya, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan kemudian mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka pulang. Mengajari kaumnya, mengatakan ini halal, ini haram, diajarkan. Dan seterusnya dalam bab-bab agama, mengajarkan tauhid, memperingatkan dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Nah, ini semua tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Nah, ilmu ini disampaikan dengan ikhlas. Dengan tulus. Ya, dengan ikhlas, dengan tulus. Nah, ini ikhlas merupakan perkara agung. Dengan keikhlasan amal itu menjadi besar, amal itu menjadi agung. Sebaliknya, bila tidak ikhlas, amal itu malah menjadi ya ancaman bagi dia nanti. Ya, banyak hadis yang menunjukkan kepada kita, ya, ketika seorang belajar ilmu, dia ajarkan, dia baca Quran, ya, dia ajarkan pada orang lain, tapi ketika ia memiliki niat bukan karena Allah, dia niat belajar supaya dikatakan sebagai orang alim, dia baca Quran supaya dikatakan dia qari, sama dengan orang yang bersedekah dikatakan supaya orang dermawan, berjihad dikatakan sebagai seorang pahlawan atau pemberani, dan begitu seterusnya, maka yang seperti ini pantasnya apa? Pantasnya ulqiya finnar. Pantasnya ia dicampakkan ke dalam neraka. Karena sudah dapat di dunia. Apa yang dia harap sudah dia dapatkan di dunia. Ya, sama juga ketika seseorang mengajar, bekerja, memang tujuannya hanya untuk mendapatkan ya beberapa rupiah. Tanpa dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang keliru. Ya, hendaknya dia bekerja memulai dengan bismillah. Sebagaimana ia keluar dari rumahnya, dia juga dengan bismillah. Karena Allah semuanya, bukan karena yang lain. Tulus karena Allah. Nah, adapun dalam proses itu kemudian dia mendapatkan bahasa kitanya ada honor, ada yang lain, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, bahkan seseorang mengajar kemudian ya ia dapatkan upah dari mengajarnya, ya tidak apa-apa. Tapi ingat bahwa awal dari semua pekerjaan hendaklah dia memulai dengan keikhlasan. Nah, ini yang pertama. Dan ini telah jelas dari hadis Nabi yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat. Semua amal ini tergantung kepada niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sungguh ya setiap perkara, setiap orang itu hanya mendapat apa yang dia niatkan saja. Hadis yang muttafaqun alaih. Nah, ini sifat dan ciri pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu keikhlasan. Ya, ikhlas dia dalam menuntut ilmunya, ikhlas dia dalam mengajarkannya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah as-sidq, yaitu kejujuran. Ya, apa ada guru bohong? Ya banyak guru bohong. Kalau dia bohong niat bohong. Ya, apalagi dalam perkara yang disebut dengan amanah ilmiah. Ya. Nah, kita mendengar ada sebagian orang yang disebut plagiator gitu ya. Menjiplak sana, menjiplak sini dan sebagainya.
atau memang sengaja menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikannya dengan benar. Nah, dan yang seperti ini kita lihat, ya. Nah, baik, sifat jujur, ya, sifat sidq, ya, ini merupakan mahkota, ya, mahkota seorang guru, ya. Bahkan sifat jujur ini, ya, merupakan sifatnya para anbiya, ya, innahu kana siddiqan nabiyya. Ini Allah sebut kepada nabi-nabi nih. Sungguh ia adalah seorang yang jujur dan ia adalah seorang nabi. Ya. Sementara kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surat Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jadi kita memang diperintah untuk berlaku jujur. Ya, dan ingat bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengingatkan kita agar kita jujur dan melarang kita dari berbuat dusta. Ini dua sifat. Ya, as-sidq wal kadhib. As-sidq adalah jujur, wal kadhib adalah lawan dari jujur, yaitu dusta. Ya, di mana Nabi kita mengingatkan, ya, alaika bisidqi, hendaklah engkau berlaku benar. Dalam riwayat dikatakan innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Hendaklah kalian berlaku jujur. Kenapa? Karena kejujuran akan membawa kalian kepada kebaikan, dan sungguh kebaikan itu akan membawa kalian kepada surga. Dan seorang selalu ia menjaga jujurnya, ya, dan dia pelihara kejujurannya, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Nah, sebaliknya, kalau dia selalu berbuat dusta, kata Nabi, wa iyyakum wal kadhiba, hendaklah kalian menjauhi dusta. Kenapa rupanya? Ada apa dengan dusta? Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu selalu membawa pada keburukan. Dan kalau kalian biasa dusta, biasa bohong, bahasa sekarang udah nggak kalimat dusta jalan, ngeles. Nah, kalau dulu ngeles itu ngajar. Nah, kalau bahasa kami dulu ngeles itu ngajar. Ya, lagi ngapain? Lagi ngeles, ngeles anak pulan, ngeles, ya kan? Kalau sekarang ngapain? Ngeles, ngeles. Ngeles rupanya bohong. Udah lain udahan. Padahal aslinya liars, bahasa Inggris kan. Lie. Lies. Jadi udah bahasa Indonesia nih, ngeles. Rupanya pikir ngajar, rupanya artinya lain. Arti ngeles sekarang dusta. Nah, kalau kalian biasa dusta dan kalian pelihara, maka sungguh kalian akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Maka hendaknya seorang guru jujur. Ya, jujur tidak berdusta. Ya, jujur mentransfer ilmu. Nah, dan ini hal penting, ya. Nah, bahkan bila seorang nabi tidak jujur, maka tentu tidak akan dapat dipercaya. Nah, demikian juga seorang guru hendaknya mencontoh bagaimana sifat jujur ini dari para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ya. Nah, walau mungkin jujur itu kadang terasa berat. Apalagi kalau ia berbuat jujur mungkin akan membuat dia celaka. Misalnya kalau saya jujur nih bakal dijauhi kawan-kawan. Kalau saya sampaikan dengan jujur nih bakal atasan saya marah sama saya. Akhirnya ngeles. Akhirnya dia tidak jujur. Dan dalam ilmu pendidikan memang dikatakan, ya, bahwa seorang anak, ya, karena dia bersalah, di mana dia ingin menyelamatkan dirinya supaya tidak dimarah, supaya tidak dihukum, maka dia akan berdusta. Maka selalu anak itu berdusta. Nah, bagaimana menanamkan kepada anak agar ia jujur? Ya, nah, kabarkanlah berita gembira kepada mereka bahwa orang-orang yang jujur itu orang-orang yang Allah puji, orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin.
Mereka adalah orang-orang yang mendapat nikmat, yaitu para anbiya. Nah, ini seabdal-abdalnya manusia, seutama-utamanya manusia. Setelah mereka siapa? As-siddiqin. Lihat. Nah, seandainya kita bisa berlaku jujur, ini ganjaran yang disiapkan Allah. Ya, keutamaan fadilah ba'dal anbiya. Kemudian siapa? Asy-syuhada. Kemudian as-salihin. Mereka lah sebaik-baik teman. Jadi ini jujur, ya, jujur ini kunci kesuksesan bagi seorang guru di dunia dan di akhirat. Ya, ingat, seorang guru kadang-kadang memeriksa hasil ujian. Karena dia lihat muridnya adalah murid yang baik, selalu ngasih hadiah, nilainya tinggi. Padahal jawabannya kurang tepat. Nengok murid yang sedikit nakal, atau murid itu nggak nakal, pendiam, tapi juga nggak pernah ngasih hadiah, maka nilainya pas-pasan, sesuai nilai saja. Ini gurunya nggak jujur ini. Nah, ini hanya contoh, ini kisah nyata ini ya. Mungkin setiap guru dihadapkan pada problem ini. Tapi jujurlah, walau harus pahit, ya, sebagaimana dikatakan qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar, ya, walaupun itu pahit, walau itu berat. Ya, sebagaimana memegang sunnah ini seperti memegang bara api, berat. Ya, berat. Nah, tapi kalau ingin berhasil harus melalui masa-masa berat ini. Ya, nah, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang jujur, ya, walaupun berat, menghadapi siksaan-siksaan yang begitu berat, bahkan sebagian mereka harus menghantar nyawa dengan beratnya itu. Baik, kita masuk yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah al-muwafaqah bainal qauli wal amal. Bersesuaian, ya, bersesuaian antara ucapan dan perbuatan. Nah, Allah ingatkan kita, ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali murka Allah, ya, kepada orang-orang yang ngomong, bicara, menyampaikan tapi enggak sesuai dengan yang dia perbuat. Ini ancaman. Atau atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian suruh orang berbuat baik tapi diri kalian sendiri enggak berbuat baik. Ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita, ya, sesuai antara ucapan dengan omongan. Ingat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita ayatul munafiqi salasah, ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Dalam riwayat yang lain ada 4, ada 4. Ya, fa idza haddasa kadzaba. Orang munafik itu kalau ngomong dusta. Ya, kalau ngomong dusta, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji, ya, selalu dia selisihi janjinya. Ya. Kalau diberi amanah, wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia selalu khianat. Ya, tambahannya wa idza khasama fajara. Kalau dia berselisih, maka dia selalu curang. Ya, tidak jujur juga ujungnya. Nah, jadi kembali kepada sifat jujur yang tadi nomor 2, ini sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Jadi jangan ngomongnya A, ya, harus dia berbuat A tapi dia malah berbuat B. Nah, terutama ini bagi para pengelola. Apakah dari yang paling atas yayasan namanya, ya, di bawahnya adalah para pengelola, ada direktur, ada kepala sekolah, ada pembantu PKS dan sebagainya. Nah, ini memang, ya, tantangan kita yang paling besar. Ya, semua pasti menginginkan keberhasilan, kesuksesan. Tapi kadang-kadang proses itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu, walaupun mungkin itu berat, tapi bagaimanapun usahakan. Bagaimana antara ucapan kita seorang guru dengan perbuatan kita adalah sesuai. Ya, sesuai. Nah, ingat, guru itu digugu dan ditiru. Guru itu digugu, ya, ditiru, ya, dicontoh,
ya, dipraktekkan sama anak-anak. Walaupun pepatah yang dulu itu ada mengatakan ya, nah kalau guru kencing berdiri maka murid kencing berlari, ya, katanya begitu ya. Ini kan pepatah mengatakan gitu ya. Nah, baiklah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, hendaknya seorang guru berlaku adil, ya, al-adlu, ya, dan tidak berat sebelah. Al-adlu wal insaf. Dia hendaknya berlaku adil, berlaku pertengahan, ya, bersikap wasatiyah, bersikap pertengahan, ya, tidak berat sebelah. Ya, kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala ingatkan kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah itu memerintahkan agar berlaku adil dan berbuat ihsan. Ya, ini kita diperintah demikian. Nah, ada apa dengan adil? Nah, apakah kalau adil itu kalau ngasih misalnya kepada anak kita yang kuliah, yang satu masih SMP, yang satu TK, sama-sama dikasih uang saku Rp10.000. Apakah ini dikatakan adil? Hah? Yang kalau ini bukan adil, ini namanya bagi rata. Ya sama memberi 10.000. Nah yang kuliah, ongkos kuliahnya aja 10.000, bisa jadi kurang. Yang TK malah diantar orang tuanya, nggak perlu ongkos. Ya. Nah yang SD mungkin cukup 10.000 karena dekat tidak jauh. Nah ini yang kuliah kelaparan nanti dia, nggak makan dia. Nah, ini hanya untuk contoh. Jadi al-adlu itu adalah wad'u syai' fi makani. Ya, adil itu meletakkan sesuai dengan proporsinya. Ya, sesuai dengan ya timbangannya. Ya, mana yang paling berhak? Nah, lihat bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam mawaris, dalam pembagian warisan. Apakah sama anak laki-laki dengan anak perempuan? Tidak sama. Terus kalau tidak sama dikatakan tidak adil. Bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Ini yang selalu didengung-dengungkan oleh orang kafir bahwa hukum waris Islam itu nggak adil. Orang anak kok masa laki-laki dikasih 2 bagian, yang perempuan dikasih 1. Ini nggak adil. Nah, gitu. Itu yang mengatakan nggak adil karena mereka bukan beragama Islam. Kalau mereka beragama Islam, berarti mereka tidak paham apa itu makna adil. Ya. Nah sekarang begini, ini contoh. Nah, ini contoh. Ya, ketika kita ingin mengangkat seorang imam, kemudian kita telah memberi kesempatan. Katakanlah ada calon 5 imam. Semua sudah diberi kesempatan, sudah diuji. Kemudian kita mendapati si A nilainya tertinggi, ya, akhlaknya dan sebagainya. Kemudian si B di bawah, si C, si D dan seterusnya. Kemudian kita angkat yang paling bawah. Kita adil tidak? Jelas kita tidak adil. Ya, kenapa? Karena harusnya orang yang memang punya prioritas, orang yang berhak untuk ditempatkan pada skill, pada kemampuannya, memang dia, ya memang dia. Ya, dia yang berhak. Nah, itu baru adil. Karena memang dia berhak untuk mendapatkan itu. Ya, jadi bukan adil itu bukan sama. Untuk proses sudah sama, sama-sama diberlakukan secara adil. Tapi ketika mengangkat satu kan di antara mereka, ya. Nah, jadi berlaku adil adalah berlaku menyesuai dengan proporsi. Ya, jadi meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya masing-masing. Nah, tidak dia curang, tidak pula dia belat sebelah, tidak pula dia memikirkan akan dirinya sendiri. Nah, tentu me'yarnya, standarnya, kita mengatakan me'yarul adl, bahwa standar dikatakan adil itu adalah syariat. Ya, bila itu menyesuai syariat, tidak menyelisihi, ya, maka itu dikatakan adil, itu dikatakan baik, itu dikatakan yang sesuai dengan apa yang syariatkan. Nah, ini harus kita pahami baik-baik. Ya.
Nah, kemudian ya, selanjutnya yang kelima ya, ini ayyatakhallaqa bil akhlaqil karimah. Seorang guru, seorang pendidik hendaknya berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Nah, karena kita dicontoh, karena kita ditiru, kita menjadi qudwah, menjadi qudwah. Ingat ketika Allah tabaraka wa taala memuji nabinya di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh bahwa pada dirimu itu terdapat akhlak yang agung. Ya. Demikian juga dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian ya seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Ya, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan dan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Surah Taubah ayat 128. Dan ini jelas ya bahwa seorang guru mesti memiliki akhlak yang terpuji. Nah, akhlak yang terpuji itu tergambar dalam perilakunya. Baik perilaku batinnya dan juga perilaku zahirnya. Zahirnya itu imma qaulan wa imma fi'lan. Ya, baik itu dalam perkataannya dan juga dalam perbuatan kesehariannya. Jadi seorang guru itu betul-betul menjadi perhatian. Ya, perhatian dari murid-muridnya, perhatian dari masyarakatnya, bahkan juga perhatian dari teman-teman seprofesinya. Nah, ini sifat yang kelima, karakter yang kelima yang hendaknya dimiliki oleh seorang guru, ya, berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Dan sungguh, akhlak atau husnul khuluq ini adalah perkara yang utama. Dulu para ulama mengatakan kami belajar akhlak, belajar adab sebelum belajar ilmu. Dan banyak para ulama kalau mereka ingin mengambil ilmu dari seorang alim, seorang ulama yang lain, mereka tengok dulu akhlaknya, tengok dulu adabnya. Kalau memang akhlak dan adabnya itu terpuji, ya mulia, maka mereka akan mengambilnya. Ya, oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq." Ya, tidaklah ada sesuatu pun ya di dalam timbangan yang lebih berat melebihi husnul khuluq, melebihi akhlak yang baik, ya, melebihi akhlak yang terpuji. Ya, bahkan ya disabdakan dalam riwayat yang lain, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili wa sha'imin nahar." Sesungguhnya seseorang dengan akhlak yang baik itu mampu menyamai derajat orang-orang yang sholat sunnah pada malam hari dan orang-orang yang berpuasa pada siang hari. Jadi orang yang berakhlak mulia itu kemuliaannya menyamai orang yang menghidupkan malamnya dengan sholat dan menghidupkan siangnya dengan berpuasa. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurnanya keimanan seseorang itu adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan dalam riwayat yang dikatakan yang paling banyak menyebabkan seseorang itu masuk surga adalah husnul khuluq. Aksaru ma yadkhulul jannah husnul khuluq. Yang paling banyak sebab orang masuk surga itu adalah karena kebaikan akhlak. Bahkan ini menjadi asbab dari diutusnya Nabi. Innama bu'istu li salihil akhlak. Sungguh aku ini diutus adalah untuk salihul akhlak, untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Ya, dan sungguh pada diri Rasul adalah akhlak. Ya, bagaimana gambaran akhlak Rasul? Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ditanya bagaimana akhlak? Akhlak Rasul itu kan Al-Qur'an. Akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Nah, itu gambarannya. Karena memang benar yang paling dapat ya mempraktekkan dalam keseharian tentang Al-Qur'an itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, baik, yang keenam. Yang keenam adalah tawadhu, yaitu rendah hati. Bukan rendah diri ya. Nah, rendah diri ini merasa hina.
Nah, rendah hati ini sikap yang terpuji, akhlak yang baik, tawadhu dianya. Ya. Nah, ada pepatah mengatakan ya, tawadhu kun kan najmi laha linafirin. Ya, jadilah engkau yang memiliki sifat tawadhu seperti bintang. Bintang itu di atas, tapi kalau kita lihat di air, maka ya bayangan bintang itu nampak di air. Padahal dia berada di atas. Wala takun kaddukhani. Jangan seperti asap. Asap nampak tinggi padahal dia rendah. Ya'lu bi nafsihi fa huwa wadhi'un. Dia tinggi merasa dirinya padahal dia rendah. Mana lebih tinggi asap sama bintang? Nampak bintang lebih tinggi, tapi asap nampak meninggi sekali. Nah, ini hanya pepatah ya. Ini mengibaratkan bahwa kita diperintahkan untuk bersikap tawadhu ya. Nah, lihat. Di dalam hadis Nabi disebutkan innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku supaya kalian bersikap tawadhu, rendah hati, sehingga tidak ada seseorang yang membanggakan dirinya terhadap yang lain dan tidak ada seorang yang menzalimi yang lain. Ya, sungguh ya, tidak ada beda antara orang kulit hitam atau kulit putih, merah ataupun kuning. Yang membedakan mereka apa? Ketakwaan mereka. La fadla li arabiyyin wala ajamin illa bit taqwa. Ya, tidak ada beda antara orang Arab atau orang Ajam, tapi yang membedakan mereka apa? Ketakwaan masing-masing. Ya, ketakwaan masing. Dan hadis-hadis dalam perkara ini sangatlah banyak, di mana kita disuruh bersikap tawadhu. Ya, sikap tawadhu atau sikap rendah hati ya dari seorang guru, dan ini sangat dipentingkan. Bisa jadi satu ketika muridnya akan lebih alim dari dirinya. Bisa jadi demikian. Nah, kemudian yang kedelapan, sikap ya asy-syaja'ah, sikap berani. Nah, sikap pemberani. Ya, sikap pemberani ini sikap yang terpuji, akhlak yang terpuji. Karena seorang guru mesti memiliki keberanian, terutama apa? Menyampaikan kebenaran. Sebagaimana seorang dai sangat penting memiliki keberanian. Dia berani ini bukan gagah-gagahan ya, mentantang metenteng, bukan itu. Tapi keberanian itu adalah berani dalam menyampaikan kebenaran. Ya, bahkan ini menjadi jihad terbesar apabila seseorang berani menyampaikan kebenaran walau di hadapan seorang yang zalim. Nah, Nabi telah ajarkan kita setiap sebelum sholat agar kita berlindung dari sikap lawan dari berani. Sikap apa? Al-jubn. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap penakut dan juga bakhil. Nah, dan seterusnya dalam hadis ya. Waktunya sudah sangat singkat ya. 5 menit lagi. Baik. Yang kedelapan, ini sikap yang sangat penting. Apa itu? Hendaknya seorang guru ya jangan serius terus. Harus memiliki canda bersama anak didiknya. Ini sangat penting. Ya, sebagaimana Nabi kita SAW juga bercanda. Kepada istri-istrinya bercanda, kepada sahabat-sahabatnya juga bercanda. Tapi ingat, canda yang tidak melanggar syariat. Canda yang di dalamnya tidak ada kebohongan. Canda yang bukan merendahkan. Dan canda yang tidak mempermainkan agama Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau kita bercanda ya dan membawa agama sebagai barang candaan, kita khawatir akan firman Allah Subhanahu wa taala. La ta'tadiru. Ya, nanti jadi bahan istihza, bahan olok-olok. Nah, ini jangan sampai nanti enggak ada maaf kalau yang seperti ini. Ya, dan Nabi mengatakan bahwa canda beliau itu disifati dengan apa? Beliau mengatakan, "Na'am, ghairu anni la aqulu illa haqqan." Ya, saya juga bercanda maksudnya ya. Namun ya, bahwa saya bercanda tidaklah yang saya ucapkan kecuali yang hak saja. Jadi canda yang benar. Yang kesembilan adalah sabar ya dan dapat menahan emosi dan tentunya selalu memberi
maaf. Ini semua sifat siapapun suka. Pasti kita suka sama orang yang sabar. Walaupun kita suka dolimi dia, nengok dia sabar kita suka. Nah, gitu misalnya ya. Mak sabar kali dia. Udah saya ejek, saya gini, tetap dia sabar. Masya Allah luar biasa dia. Apalagi seorang guru. Ya, seorang murid akan tentunya hormat memuliakan guru karena dia tahu gurunya adalah seorang yang penjabar. Jadi akan sadari walaupun dia suka berbuat salah, suka bahkan mungkin membuat kesel gurunya, tapi ternyata gurunya seorang yang sangat penyabar. Dan sungguh ya bahwa Allah ingatkan kita watawasaw bil haq watawasaw bis sabar. Dan sungguh perkataan para sahabat mengatakan bahwa tidaklah berlalu hari-hari dalam hidup kami yang lebih mulia, lebih agung melebihi bila hari itu dilalui dengan sabar. Dan ingat juga bahwa as-sabru bimanzilatil iman, ya, sabar kedudukannya itu seperti iman, ya, di mana sabar itu bimanzilatil jasad, ya, sabar itu kedudukannya di antara jasad adalah seperti kepala bagi jasad. Nah, ini butuhnya kita sabar, ya. Nah, jelasnya kita memang disuruh dituntut sabar. Sampai kapan Ustaz? Sampai ajal menjemput. Nggak ada sabarnya apa ya. Nah, dan seandainya seseorang marah karena Allah, itu juga bagian dari sabar. Ya. Nah, yang terakhir untuk pertemuan kita ini, hendaknya seorang guru menghindari perkataan yang keji dan kotor. Jangan suka memaki, jangan suka melontarkan kalimat-kalimat yang buruk. Ingat, bisa jadi itu doa buruk bagi anak didik kita, apalagi bagi orang tua. Ya, banyak kisah yang menarik ketika orang tua marah sama anaknya, dia ucapkan awas kamu nanti ditabrak mobil, ternyata ditabrak mobil beneran. Awas kamu nah begini, bodoh kamu. Jadi anaknya dibodoh beneran. Ingat, ini kata-kata. Nah, ingat, kita guru. Yang kita juga punya kedudukan, ya. Tentu tidak akan pernah sama jadi seperti orang tua. Tapi kita mendidik mereka. Nah, bisa jadi ucapan yang kita lontarkan itu berupa kata-kata yang membuatnya hina. Nah, bagaimana bila Allah mengabulkannya, diaminkan oleh malaikat? Bagaimana jadinya? Hendaknya kita mengucapkan kalimat yang baik. Semarah apapun kita, maka ucapkanlah kalimat yang baik. Tentu itu akan lebih baik. Ingat, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu jelas lebih bagus daripada kamu ya bersedekah banyak-banyak tapi nyakitin orang kan gitu kan. Dikasih sedekah tapi dimaki, tapi dicaci gitu ya. Nah, apalagi kepada anak didik kita, ya. Mungkin karena waktu kita juga selesai, sebenarnya masih ada ya, tapi inilah 10 sifat di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya. Nah, demikian juga dengan seorang dai, wallahu taala alam. Hah? Oh, ada tanya jawabnya? Ah, baik. Hah? Oh, Masya Allah. Ini langsung ya. Menurut pengalaman Ustadz, apakah dalam mengelola sekolah bisa murni jujur? Karena sekarang ada hal-hal yang syubhat buat kami, pada akhirnya ada sedikit kebohongan. Mohon pencerahan Ustadz. Sebaiknya jangan bohong. Ya, nah, dan memang untuk berlaku jujur kondisi saat ini hal yang berat, sudah kita katakan sekarang hal yang berat. Ya. Nah, apalagi kalau profesinya berhubungan. Ya, katakan saja, maaf ya, saya sebut saja. Anda mungkin mengambil sertifikasi. Dan ini tentu menggiurkan. Nah, sekarang amanahkah dengan apa yang sudah diambil? Pemerintah memberi amanah misalnya bahwa seorang guru yang sertifikasi dengan karakter, dengan kompetensi seperti ini. Tapi ternyata untuk meraih itu dia sudah bohong. Dan ketika sudah jadi, dia akan bohong terus. Jadi dosa berkesinambungan jadinya. Dosa panjang. Ah, demikian juga dengan ya biasanya ini berkaitan dengan laporan-laporan. Ya. Nah, kalau saya yang ditanya, karena memang saya tidak mengelola langsung, jadi pengelolanya masing-masing sudah ada. Dan saya selalu memberikan amanah agar mereka jujur. Nah, kalau di lapangan mereka tidak berlaku, itu mereka yang akan. Nah, dan saya karena saya bukan guru sertifikasi, juga bukan dosen sertifikasi,
juga bukan ini nggak terikat, jadi mungkin saya berusaha untuk menjauhi itu. Itu yang bisa paling. Allah. Afwan Ustaz, Anda mau bertanya, apa perbedaan antara karakter dan sikap kepribadian? Apakah karakter bisa berubah? Karena ada yang mengatakan karakter itu susah untuk diubah. Baik. Sebenarnya ini masalah kata saja. Ya. Dalam bahasa Arab itu selalu disebut dengan kalimat sifat. Dan sifat ini ya bisa bentuknya kepada perilaku, kepada perbuatan, dan sifat ini juga bentuknya adalah kepada model atau sistem. Nah, jadi seperti sifat sholat. Itu baik perilakunya, baik tata caranya. Nah, sifat seseorang, kalau kita bahas sifat, maka sifat ini selalu menggambarkan ada yang bertolak belakang. Ada jujur, ada dusta. Ada baik, ada buruk. Ya, ini sifat namanya. Nah, adapun karakter adalah apa yang dibangun oleh seseorang ya pada dirinya, mungkin dibangun dari keluarganya, pada dirinya, kemudian menjadi ciri khas dia. Nah, kalau pertanyaannya, apakah karakter seseorang susah dirubah? Ya, kalau dikatakan ya bisa, tidak juga bisa. Kenapa? Ada yang namanya al-ilmu. Ya, dengan ilmu apapun bisa diubah. Orang yang punya sikap kasar, keras, kejam, sadis, tapi setelah mengenal, berilmu, dia bisa jadi orang yang paling lemah lembut. Ya. Nah, demikian orang yang lemah lembut dalam pandangan kita bisa menjadi orang yang sangat keras, sangat tangguh ya ketika dia berhadapan dengan kezaliman. Silakan baca kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Silakan baca kisah para sahabat yang lemah lembut. Silakan baca kisah Imam Ahmad dan juga yang lain-lainnya. Lihat dengan ilmu. Ya. Ilmu bisa merubah. Nah, ilmu akan merubah baik itu kebiasaan, karakter ataupun sifat. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, apa sebenarnya yang harus dimiliki ya oleh seorang guru dalam praktik Al-Qur'an? Dan tadi sebenarnya yang kita sampaikan itu semua sudah ini. Ana bahkan belum berbicara dalam ilmu pendidikan. Ya, Anda belum bicara apa kompetensi sebagai guru sebagai dalam kondisi pendidikan. Kalau dalam pendidikan seorang guru itu hanya beberapa syarat saja. Yang pertama berijazah. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengajar. Ini dalam teori pendidikannya. Ya. Nah, ini spesifikasi yang umum. Nah, adapun kalau dia memiliki sifat ini, mahir ini, apa sebagainya, ya seperti dalam kitab At-Tarbiyat wa Ta'lim, seorang itu mesti di antaranya apa? Memiliki ghazaratul maldah, memiliki wawasan yang luas, ya, kemudian dia rajin untuk membaca. Ini sifat-sifat tambahan saja. Tapi yang utama, memang dia punya ilmu dan itu ditandai dengan spesialisasinya itu ijazahnya. Nah, artinya dia punya hak dengan dasar ada sertifikat dia. Ijazah dianya. Nah, kita katakan demikian kan. Nah, kemudian akhlaknya baik. Kemudian dia menguasai ilmu untuk mengajar. Ya. Jadi walaupun kadang punya ijazah nggak bisa ngajar, pelongo ya, terakhir diberhentikan orang. Ya, terakhir diberhentikan orang. Kalau antum tanya, ana sudah melihat yang seperti ini. Ya memang dia tamatan dari dunia pendidikan, memiliki ya kesarjanaan, cuma memang bukan dia tidak bisa ke situ ya. Wallahu taala alam. Jadi kalau kita katakan secara syar'i sudah kita sebutkan. Tadi kita ambilkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga kita ambilkan dari hadis-hadis Nabi. Cuman kalau antum tuntut kan nggak ada bahasa guru dalam Al-Qur'an. Benar di Al-Qur'an nggak ada bahasa ustaz. Carilah bahasa ustaz. Ya, bahasa muallim. Kalau alam yu'allim ada kan? Ya. Nah, wallahu taala alam. Apa tuh? Ustaz, bagaimana sikap kami sebagai seorang guru dalam menyikapi berkas-berkas yang harus didatangkan dari kepala sekolah? Dari sekolah maksud saya. Sedangkan berkas tersebut tidak sesuai kenyataannya. Sedangkan di satu sisi kami harus menaati pimpinan sekolah. Nah, antum sama sekolah harus sepakat sama-sama jujur.
Jangan antum diminta jujur, sekolahnya enggak jujur. Nanti enggak berkah nanti. Ya, nanti tidak berkah. Ini masalah bagaimana komunikasi ini berjalan baik antara guru dengan pimpinan di sekolahnya. Ya, kalau sama-sama bisa jujur, insya Allah dapat. Ya, nah, tapi kalau sama-sama cuma mau selesai masalahnya, ini beda ceritanya. Ya, kepala sekolah mau cepat selesai, ya, yang apa juga mau cepat selesai, itu bedanya lain. Ya, nah, wallahu a'lam. Apa yang lebih utama Ustaz? Guru memahami karakter murid atau murid memahami karakter guru? Kalau murid dia punya ilmu memahami karakter guru, berarti muridnya lebih dari gurunya nih. Guru duluan. Guru tentu lebih penting memahami murid. Bagaimana anak SD kelas 1, anak TK, PAUD memahami karakter guru? Tidak mungkin. Mereka mau belajar aja udah hebat itu dah. Nah, mungkin mereka mulai bisa ketika mereka mungkin sudah mulai bisa memahami. Misalnya mungkin sudah SD di kelas akhir atau di sanawiyah. Itu pun tidak semuanya. Ya, kenapa? Karena memang mereka saat ini diarahkan, dibimbing, dibentuk. Ya, bukan membentuk dirinya sendiri. Ya. Nah, adapun kalau dikatakan mahasiswa, mungkin saya setuju dengan pertanyaan ini. Di mana seorang mahasiswa mesti memahami dosennya, itu mesti. Kalau nggak memahami dosennya, nggak keluar-keluar nilainya. Ya Mas. Nah, mas-mas yang sudah kuliah ini kalau ditanya nggak bisa jawab dia jadi mesti jawab iya dianya. Kalau bandel sama dosen, kasih nilai sama dosennya. Nah, itu di satu sisi ya. Nah, tapi ingat, tugas kita yang untuk memahami murid. Tugas kita yang mengarahkannya. Kenapa? Ya, semua punya karakter masing, kemampuan masing-masing. Ya, Allahu a'lam bishawab. Habis? Nah, baik. Untuk ini pertemuan kita sudah berakhir. Tentu karena pertemuan singkat banyaklah hal-hal yang kurang berkenan ya karena terburu-buru dan sebagainya. Tapi itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk semuanya. Semoga bermanfaat ya dan kepada Allah juga kita memohon ampunan dan kebaikan datang darinya dan tentu salah dan khilaf karena kealpaan saya dan godaan-godaan syaitan. Demikian alhamdulillah wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan bisa kami pahami dengan baik dan kami amalkan pula di kehidupan keseharian kami sebagai seorang guru maupun karyawan, khususnya di Yayasan Minhajus Sunnah Medan. Mudah-mudahan nanti ada waktu berikutnya untuk melanjutkan dan mendalami materi lagi Ustadz ya. Ustadz yang jauh-jauh dari Yayasan Imam Muslim pasti akan banyak memberikan dan sharing tentang ilmu dan pengalaman sebagai pembina yayasan di sana. Syukron Ustadz. Baiklah kepada para guru dan pegawai Yayasan Sunnah, kita sudahi pertemuan kali ini dan kami harapkan untuk standby lagi di hari Senin kita akan melanjutkan pelatihan guru ini dengan tema niat bekerja untuk ibadah bersama Ustadz Ali Nur hafizahullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar kali Ustaz ya. Kan